Shalom, saudara kasih. Khotbah saya hari ini saya beri judul Yesus Sahabatku. Saudara, dunia saat ini semakin menakutkan. Dunia semakin bergejolak. Keadaan menjadi semakin tidak menentu. Ekonomi menjadi makin sulit. Banyak orang menjadi kebingungan. Tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. PHK terjadi di mana-mana, perang dagang sedang terjadi, bencana alam terjadi, dan seterusnya. Saudara, dalam keadaan yang sangat sulit seperti saat ini, maka banyak orang menjadi mengalami gangguan mental. Kesehatan mental mereka terganggu. Saudara, kesehatan mental itu bisa didefinisikan menjadi kemampuan seseorang untuk mengatasi tekanan hidup. Ketika tekanan hidup makin bertambah-tambah, orang yang terganggu mentalnya akan kesulitan untuk mengatasi tekanan hidup yang sedang terjadi, sedang mereka alami. Kesehatan mental juga bicara tentang kemampuan seseorang untuk bisa belajar, untuk bisa bekerja dengan baik. Kesehatan mental juga bicara tentang kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungannya, berkontribusi dengan lingkungannya. Seorang guru bisa memberikan kontribusi bagi lingkungannya, demikian seorang karyawan dan seterusnya. Tapi orang yang terganggu mentalnya tidak bisa berinteraksi dengan lingkungannya. Saudara, cucu saya yang terbesar kuliah di Fakultas Psikologi. Dan saat ini dia sedang kuliah kerja praktek di sebuah rumah sakit jiwa di Bogor, rumah sakit jiwa yang terbesar. Dan dia bercerita pada saya bahwa dia ditugaskan untuk menemani orang-orang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Kenapa seseorang bisa mengalami gangguan jiwa? Cucu saya mengatakan mula-mula mereka tertekan, mengalami tekanan hidup, menjadi stres. Lalu mereka tidak punya pelampiasan, tidak punya orang atau tempat untuk menyalurkan unek-uneknya, saudara, untuk diajak berbicara. Mereka biasanya kesepian. Dan ketika mereka tidak bisa mengungkapkan perasaannya, isi hatinya, maka banyak orang mulai mengalami gangguan jiwa. Ada yang kemudian punya perilaku kekerasan. Salah satu pasien di rumah sakit jiwa di Bogor itu bawa pisau untuk membunuh keluarganya, saudara. Perilaku kekerasan. Yang lain lagi mengalami perilaku bunuh diri. Jadi ketika stres berat ingin bunuh diri. Tapi puji Tuhan, di tempat ini kita punya KUL. Punya apa, saudara? KUL. Community of Love. Komunitas kasih. Kelompok-kelompok kecil terdiri dari 5 sampai 15 orang di lingkungan sekitar kita. Ada juga KUL yang berbasiskan seperti youth, berbasiskan seperti dewasa muda. Ada juga KUL wanita dan seterusnya. Saudara, di situ saudara bisa bergabung. Saudara bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Di dalam KUL-KUL saudara bisa menceritakan apa yang saudara rasakan. Bisa didoakan bersama-sama, bisa dicarikan jalan keluar bersama-sama dan seterusnya. Ada pelepasan. Di sini pun kita di TDRP, Taman Doa Rumah Pengorbanan, kita punya 3 orang konselor full-timer. Saudara bisa juga ke sana untuk mengungkapkan isi hati saudara, minta pertolongan saudara supaya bisa didoakan, bisa dinasihati dan seterusnya. Bahkan ketua konselor kita di Taman Doa bercerita pada saya, dia menangani beberapa orang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ditangani sampai bisa sembuh kembali. Saudara, tetapi yang paling luar biasa adalah bahwa kita semua mempunyai Tuhan Yesus sebagai sahabat kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Next. Saudara, sahabat manusia itu bisa berubah. Yang namanya manusia itu bisa berubah.
Dulu baik, sekarang bisa jahat, atau sebaliknya. Tapi Tuhan Yesus sebagai sahabat kita tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Yang percaya Tuhan Yesus tidak berubah, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Manusia bisa berubah dan cenderung berubah. Dan contoh yang paling ekstrim, salah satunya adalah Yudas Iskariot, saudara. Dia adalah salah satu dari 12 murid rasul yang dipilih Tuhan Yesus sendiri. Selama 3,5 tahun, dia pergi kemana Tuhan Yesus pergi. Makan bersama-sama, tidur bersama-sama. Tiap hari mendengar ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Melihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Apa yang kurang? Tapi ternyata Yudas Iskariot tidak berubah, tidak mau berubah. Bahkan pada akhirnya kita tahu dia menjual Tuhan Yesus hanya dengan 30 keping perak, yaitu harga seorang budak. Saudara, sahabat manusia bisa berubah. Tapi kalau Tuhan Yesus sahabat kita, dia tidak pernah berubah. Katakan amin. Dan kalau kita punya sahabat Tuhan Yesus, itu sangat dahsyat. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah pencipta langit dan bumi. Saudara, karena dia Allah pencipta langit dan bumi, tidak ada yang mustahil bagi Allah dan tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada dia. Katakan amin. Saya sudah mengalami sendiri begitu banyak mujizat, saudara. Saya sudah tulis di dalam buku saya, Bintang di Langit Papua dan Taman Doa Rumah Pengorbanan. Saudara bisa mendapatkan buku itu, minta dari para pengerja, saudara. Tuhan itu luar biasa, saya sudah saksikan sendiri bahwa Allah yang saudara sembah dan saya sembah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Yesus sebagai sahabat kita, dia juga Allah yang penuh kasih, bahkan dia adalah kasih adanya. Yesus rela mati untuk menggantikan saudara dan saya yang berdosa, yang seharusnya mati, disalib, dibuang ke api neraka. Tapi Yesus yang menanggung dosa kita. Saudara, kalau dia saja menyerahkan nyawanya bagi kita, apalagi yang Tuhan tahan daripada kita? Katakan tidak ada. Tidak ada yang Tuhan tahan dari kita. Semuanya dia berikan kepada kita. Yesus juga Allah yang setia. Saudara, karena Yesus setia, maka semua janji-janjinya di Alkitab itu pasti digenapi. Katakan pasti digenapi. Ya tidak mungkin tidak digenapi, saudara. Saya sering mengatakan umur saya sekarang sudah menjelang 72 tahun. Ya. Istri saya sering marah, ngapain umur dipamer-pamerin. Saya bukan pamerkan umur, saudara. Tapi dengan usia yang sekarang, saya sudah buktikan sendiri, sudah mengalami sendiri, bahwa dia adalah Allah yang setia. Semua janji-janji Allah dalam Alkitab itu digenapi. Semua perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal ayat baris ku punya, ku berharap cintanya Allah, tiap perjanjian Allah ku punya. Saya sudah lihat sendiri, apa yang Allah janjikan itu digenapi. Masalahnya, kenapa banyak kita tidak alami janji Allah? Karena suatu janji itu biasanya melibatkan dua pihak. Pihak pertama Allah tidak pernah mengingkari janjinya, pasti menggenapi janjinya. Tapi pihak kedua adalah kita. Kita yang sering tidak melakukan bagian kita. Karena itu mujizat tidak terjadi. Tapi manakala kita lakukan bagian kita, mujizat pasti terjadi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Siapa yang mau jadi sahabat Allah? Angkat tangan tinggi-tinggi. Oh, kita semua mau jadi sahabat Allah. Tapi ada syaratnya. Ada apa, saudara? Syaratnya untuk jadi sahabat Allah. Apa syaratnya? Yang pertama, melakukan perintah-perintahnya. Yohanes 15 ayat 14. Saya bacakan. Kamu adalah sahabatku. Kapan? Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan padamu. Jadi kita menjadi sahabat Allah, sahabat Tuhan Yesus, bila kita melakukan perintah-perintahnya. Saudara, perintah-perintahnya itu bisa dilakukan dengan berbagai motivasi. Salah satu motivasinya karena takut. Kalau kita tidak melakukan perintah Allah, kita takut tidak masuk surga. Kita takut masuk neraka. Kalau kita tidak melakukan perintah Allah, kita takut tidak diberkati. Saudara, boleh enggak
kita lakukan perintah Allah karena takut? Oh, boleh saudara, kita dulu mulainya kan begitu. Saya pun dulu mulainya melakukan perintah Allah karena takut. Takut masuk neraka, takut tidak masuk surga, takut tidak diberkati. Tetapi ketika kita makin mengenal Allah, makin intim dengan Allah, lama-lama rasa takut itu hilang. Berubah menjadi kasih. Jadi syarat kedua, kalau sudah ingin menjadi sahabat Allah, adalah mengasihi Allah. Katakan mengasihi Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat 5. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kita menuruti perintah-perintahnya karena kasih, bukan lagi karena takut. Dulu saudara dan saya melakukan perintah Tuhan karena takut tidak masuk surga, takut tidak diberkati dan seterusnya. Tapi karena ketika kita makin mengenal Allah, kita melakukan perintahnya bukan lagi karena takut, tapi karena mengasihi Dia. Dan perintah-perintahnya tidak berat. Nah, saya mau tanya saudara, perintah Tuhan itu berat atau tidak? Halo? Berat. Melakukan perintah Tuhan itu berat, saudara. Kalau kita punya keinginan A, Tuhan menyuruh B, kita lakukan yang mana? B. Dan itu memerlukan penyangkalan diri, memerlukan pemikulan salib. Yesus berkata, kalau kamu mau mengikut aku, kau harus menyangkal dirimu dan memikul salibmu tiap hari. Itu tidak mudah, itu berat, saudara. Tapi di sini kenapa Tuhan menuliskan perintah-perintah Tuhan tidak berat? Kenapa tidak berat? Saya berikan ilustrasi supaya gampang dimengerti. Ada seorang wanita menikah dengan seorang pria yang kejam. Dan wanita ini merasa sangat tertekan oleh suaminya yang kejam ini. Setiap hari suaminya memberi perintah, dia harus bangun pagi, harus memasak air panas untuk suaminya mandi. Mungkin mereka tidak punya water heater, saudara. Menyediakan pakaian untuk suaminya pergi bekerja. Menyediakan sarapan bagi suaminya. Dan ketika suaminya sudah pergi bekerja, dia harus membersihkan rumah, menyapu, mengepel. Dia harus membersihkan perabot-perabot. Dia harus mencuci pakaian, menjemur, kemudian menyetrikanya. Dan dia kemudian harus memasak makanan malam bagi suaminya. Dan ketika suaminya pulang dari bekerja, dia harus menyiapkan lagi air panas untuk suaminya mandi. Menyiapkan pakaian bersih, menyiapkan makan malam untuk suaminya. Wanita ini merasa sangat tertekan, sangat menderita. Sampai suatu hari, suaminya meninggoy. Kan istilah anak-anak sekarang meninggoy. Ya, saudara, jadi si wanita ini menjadi seorang janda. Beberapa tahun dia menjanda, dia bertemu dengan seorang laki-laki yang baik hati, yang mengasihi dia, yang lemah lembut. Dan wanita ini merasa sangat berbahagia menikah dengan suami yang kedua ini. Sampai suatu hari, ketika dia sedang membersihkan ruang tamu, dia menemukan secarik kertas terselip di sofa ruang tamu. Dan ketika dia ambil kertas itu, dia baca tulisannya, dia menjadi gemetar. Kenapa? Karena di dalam secarik kertas itu tertulis perintah-perintah suaminya yang pertama. Harus bangun pagi, memasak air panas, begini, begitu, dan sebagainya. Dia menjadi gemetar ketakutan, mengingat apa yang dialaminya dengan suami yang pertama. Tapi beberapa saat kemudian, dia tersenyum. Nah, ini tersenyumnya bukan karena ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa, saudara. Tapi dia tersenyum karena dia menyadari bahwa ternyata kepada suami yang kedua, dia lakukan hal yang sama seperti dia lakukan bagi suami yang pertama. Tapi bagi suami yang pertama, dia merasa sangat ketakutan, sangat menderita. Tapi hal sama yang dia lakukan bagi suami yang kedua, itu membuat dia berbahagia. Bedanya di mana? Kasih. Kasih membuat perbedaan.
Saudara, kalau saudara mengasihi Tuhan, maka apa yang Tuhan perintahkan, ini tidak berat. Karena kita mengasihi Dia. Kita sadar bahwa hidup kita ini hanya karena Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus sudah rela menyerahkan nyawanya ganti kita. Sehingga apa lagi yang tidak kita berikan pada Dia, saudara. Karena itu kalau kita melakukan perintah Tuhan karena kasih, itu tidak berat perintahnya. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yesus berfirman, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Pikulah yang kupasang. Karena yang kupasang itu ringan dan bebanku itu enak. Loh kok bisa? Gini saudara, dulu kita memikul beban dosa. Tapi ketika kita datang pada Yesus, beban dosa kita dicopot. Tapi kemudian Tuhan Yesus mengganti kita dengan Tuhan sendiri. Yaitu melakukan perintah-perintahnya. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, perintah Tuhan itu tidak berat. Perintahnya ringan karena kita mengasihi Dia. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi kita sudah lihat ada dua syarat untuk menjadi sahabat Allah. Yang pertama melakukan perintah-perintahnya. Yang kedua mengasihi Dia. Kita melakukan perintah-perintahnya karena kita mengasihi Dia. Sehingga perintahnya tidak berat. Tapi yang syarat ketiga untuk menjadi sahabat Allah adalah percaya kepada Allah. Katakan percaya kepada Allah. Saudara, Abraham adalah contoh seorang sahabat Allah. Di dalam Yakobus 2 ayat 23 dituliskan, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Kenapa Abraham disebut sahabat Allah? Karena dia percaya kepada Allah. Saudara, kita tentu tahu kisah Abraham. Dulu namanya Abram. Abraham dengan keluarga besarnya tinggal di Ur Kasdim, daerah Irak sekarang. Pada suatu hari Tuhan datang pada dia dan berkata, Abram, keluar dari Ur Kasdim, pergilah ke tempat yang akan kutujukan padamu. Dan di sana aku akan memberkati engkau dan keturunanmu. Saudara, Abraham percaya kepada apa yang Allah janjikan. Lalu dia mengajak istrinya Sarah dengan keponanya Lot beserta harta bendanya untuk keluar dari Ur Kasdim, pergi ke tempat yang tidak dia ketahui. Karena Tuhan bilang pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu, tapi belum diberitahu. Tapi karena Abram percaya pada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Dan Abram disebut sebagai sahabat Allah. Saudara, jadi kalau engkau mau jadi sahabat Allah, harus percaya kepada Allah. Saudara, percaya ini bahasa Jawanya pasrah bongkoan. Ya, di sini siapa orang Jawa? Ya, pasti ngerti pasrah bongkoan. Ya, sampai bongkol-bongkolnya semua diserahkan, seluruhnya nggak pakai ditahan lagi, saudara. Pasrah bongkoan. Seperti itu. Kalau kita melakukan perintah Allah dan mengasihi Allah, semakin kita kenal Allah, semakin mengerti perasaannya, detak jantungnya, hatinya, kita mengenal. Lama-lama kita makin percaya pada Allah. Dan kita berani pasrah bongkoan. Kita serahkan seluruhnya tanpa reserve. Serahkan. Karena kita tahu Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Janjinya, apa yang dikatakan, itu pasti ya dan amin. Saudara, saya pernah mengalami, saya saksikan saudara, bagaimana 17 tahun yang lalu, ketika saya dengan istri sedang doa puasa di Ungaran, selesai saya membaca 2 Tawarikh pasal 1 sampai pasal 7 tentang Salomo membangun bait Salomo dan mentahbiskannya. Tanpa hujan, tanpa angin, tiba-tiba Roh Kudus bicara dengan sangat jelas di hati saya. Bangun bait Salomo di Depok. Wah, saya kaget benar, saudara. Saya tidak pernah berpikir sedikit pun, seujung kuku pun mau bangun bait Salomo di Depok. Buat apa? Tiba-tiba Roh Kudus bicara dengan sangat jelas, bangun bait Salomo di Depok.
Saya sama sekali tidak ngerti, saudara. Tapi saya percaya kepada Tuhan. Itu sebenarnya mustahil bagi kita. Bagi gereja kita itu tidak mungkin. Itu biayanya berapa? Tapi saya katakan, ya Tuhan, aku mau. Dan sudah bisa baca di buku saya bagaimana Tuhan buat mujizat demi mujizat sampai menjadi kenyataan. Sekarang menurut catatan kita setiap bulan 4.000 sampai 5.000 orang datang ke taman doa rumah pengorbanan, saudara. Dari ratusan gereja, macam-macam gereja, berbagai denominasi, saudara, ya, datang ke sana. Dan terjadi mujizat kesembuhan, mujizat ekonomi, mujizat keluarga, dan macam-macam. Banyak orang melihat malaikat Tuhan dan sebagainya, macam-macam yang luar biasa, saudara. Saya percaya taman doa rumah pengorbanan, Tuhan suruh kita bangun untuk menyiapkan calon-calon pengantin wanita Kristus yang siap sedia untuk dijemput Tuhan ketika Yesus datang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Sekali lagi, siapa yang mau jadi sahabat Tuhan? Oh, kita semua mau. Nomor 1, melakukan perintah-perintahnya. Nomor 2, mengasihi Tuhan. Kita melakukan perintahnya. Bukan lagi karena takut tidak diberkati, takut masuk neraka. Tidak, saudara. Tapi kita melakukan perintahnya karena kita mengasihi Dia yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Yang ketiga, kita percaya kepada Allah. Saudara, tetapi jangan sampai kita mengasihi dunia. Kalau kita mengasihi dunia, kita bersahabat dengan dunia, maka kita menjadi musuhnya Allah. Yakobus 4 ayat 4 menuliskan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Kalau kita bersahabat dengan dunia, memakai cara-cara dunia, kita bermusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bayangin, saudara, kita punya musuh manusia aja sudah sangat merepotkan. Apalagi kalau musuh kita itu Allah. Wah, jangan sampai terjadi, saudara. Ya. Tapi jangan jelas Tuhan menuliskan, barang siapa bersahabat dengan dunia, pakai cara dunia, pikiran dunia dan semuanya, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, jangan jadi musuh Allah. Jadilah sahabat Allah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, dulu saya dan saudara ini semuanya adalah hamba Allah. Paulus menuliskan di dalam kitab Roma, setelah dimerdekakan daripada dosa, maka jadilah kamu hamba kebenaran. Hamba kebenaran itu hamba Allah. Dulu saudara dan saya hamba dosa. Kita melakukan dosa, kita mengikuti bapak kita iblis. Tapi kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kita dijadikan hamba Allah. Tidak lagi jadi hamba dosa, tapi kita jadi hamba Allah, hamba kebenaran. Kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Saudara, sudah luar biasa jadi hamba Allah. Tetapi saya ingin mengajak saudara untuk naik kelas. Bukan hanya menjadi hamba Allah, tetapi menjadi sahabat Allah. Itu lebih luar biasa, jauh lebih luar biasa. Saudara, apa bedanya hamba dengan sahabat? Hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi sahabat tahu apa yang diperbuat oleh sahabatnya. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Dulu kita semua adalah hamba Allah. Siapa hamba Allah di sini? Angkat tangan tinggi-tinggi. Oh ya, kita semua hamba Allah yang sudah dimerdekakan dari dosa, yang sudah lahir baru, sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupmu. Engkau adalah hamba Allah, hamba kebenaran. Tapi ketika engkau makin hari makin intim dengan Tuhan, melakukan seperti yang saya katakan tadi, ada 3 syarat tadi. Engkau melakukan perintah-perintah Tuhan yang ada di Alkitab, kau lakukan dengan setia. Engkau juga makin mengenal Allah, makin mengasihi Allah. Karena engkau lakukan saat teduh tiap hari.
menyediakan waktu untuk mendiri dengan Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, baca Alkitab, direnungkan, dilakukan dalam hidup, engkau makin mengenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Dan juga ketika engkau makin mengenal Tuhan, engkau makin percaya kepada Dia. Dan ketika hal ini bertumbuh, melakukan perintah Tuhan, mengasihi Tuhan, percaya pada Tuhan, itu bertumbuh dalam hidupmu, maka engkau akan berubah dari hamba Allah menjadi sahabat Allah. Dan itu luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya akan tutup dengan kesaksian, saudara. Sebagai hamba Allah, apalagi sahabat Allah, Tuhan sanggup membuat perbedaan yang besar dengan orang dunia. Saya ulangi, sebagai seorang hamba Allah, apalagi sahabat Allah, Tuhan sanggup membuat perbedaan yang besar antara kita dengan orang dunia. Yang percaya katakan amin. Saudara, sampai saat ini, itu di gereja ini, kita tidak pernah mem-PHK seorang full-timer pun. Ya. Padahal di tempat ini full-timernya 40 orang, ya di TDRP yang juga kita subsidi, itu 50 orang. Jadi 90 orang full-timer yang harus kita berikan gaji setiap bulan. Saudara bisa hitung sendiri berapa ratus juta itu. Tapi sejak dulu, bahkan pada masa puncaknya COVID-19, di mana gereja-gereja tutup, saudara, sampai dengan detik ini, banyak orang-orang yang di PHK, ya, diberhentikan karena perusahaan tidak sanggup bayar dan sebagainya. Tapi di tempat ini dan TDRP, kita tidak pernah memberhentikan satu orang full-timer pun. Ada yang diberhentikan karena mencuri dan sebagainya, itu lain lagi ceritanya, saudara. Tapi yang diberhentikan karena kita tidak sanggup bayar gajinya, itu tidak ada, nol. Kenapa seperti itu? Bukan karena kita hebat, tapi karena di tempat ini kita hidup takut akan Allah. Kita melakukan perintah-perintah Allah dengan segenap hati. Kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Karena itu Allah juga memberkati kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bulan lalu saya sudah tayangkan kesaksian dari Ibu Rumintan. Tadi beliau datang di kebaktian yang ke-6 sebelum ini. Saudara, Ibu Rumintan ini adalah seorang notaris yang wilayah kerjanya di kota Depok. Ya. Dia seorang yang sungguh-sungguh hati dengan Tuhan. Melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia bersaksi. Bagaimana ketika banyak orang kesulitan dapat pekerjaan, dapat job. Dia dapat job berlimpah-limpah. Sampai ada orang yang datang ke rumahnya minta tolong untuk diselesaikan dokumen-dokumennya. Tapi dia tidak sanggup lagi karena sudah terlalu banyak pekerjaan. Saudara, bagaimana bisa terjadi seperti itu? Karena dia orang yang sungguh-sungguh setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Saya baru pulang dari kota Kediri, saudara. Karena adik saya yang nomor 2 setelah saya, adik saya meninggal dunia dalam usia 69 tahun. Ya, karena kanker paru-paru, saudara. Dan sudah menyebar kemana-mana. Nah, pada kesempatan itu saya juga bertemu dengan adik-adik saya yang lain. Salah satunya adik saya yang paling kecil. Dia juga seorang hamba Tuhan, ya. Tapi sekaligus seorang pengusaha. Dan saya tahu dengan persis, saudara, bagaimana adik saya yang paling kecil ini setia sekali pada Tuhan. Dia melakukan perintah-perintah Tuhan, sekalipun sangat sulit seperti saya bilang tadi. Kalau kita maunya A, Tuhan bilang B. Dia bersaksi sama saya bagaimana dia lakukan B, saudara. Biarpun dengan sangat sulit, saudara. Tapi apa yang terjadi? Dia diberkati Tuhan, luar biasa. Bulan Desember tahun 2024 kemarin, dia baru saja menyelesaikan membangun 15 villa di Ubud, Bali, saudara. Dan kita tahu, saudara, bahwa di Lebaran tahun ini, ya, tahun 2025, itu pariwisata di Bali itu sangat menurun, saudara. Ya. Tapi aneh, saudara, ini villanya adik saya, itu fully book, berkali-kali di booking penuh. Dia tunjukkan sama saya bookingannya, saudara.
hanya 15 villa, tapi yang booking sampai 130 orang. Artinya ada yang booking hari ini, ada yang minggu depan, sampai 130 saudara, fully book. Kalau dia sendiri mau ke Bali, mau pakai villanya, dia harus kontak dulu ke pengurusnya, supaya villa ini dikosongkan, karena dia sendiri mau pakai saudara. Dalam keadaan sulit, ketika orang lain kesulitan, tapi justru adik saya diberkati berlimpah-limpah. Kenapa? Karena melakukan perintah Tuhan. Janji Tuhan. Bilang kau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu. Dan melakukan, saudara? Melakukan dengan setia segala perintahnya. Maka aku akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan berkat-berkat ini akan datang kepadamu. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, diberkati bakul adanamu, diberkati, diberkati, diberkati. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dan salah satunya lagi, ini kan kita bicara tentang ekonomi, saudara. Saya, Ibu Ruminten, adik saya, selalu setia membayar perpuluhan. Saudara, kalau saya bicara perpuluhan, saya tahu ada yang tidak senang, saudara. Ketika beberapa bulan lalu saya bicara perpuluhan di tempat ini, ada yang protes. Wah, Pak Yongki ini bicara perpuluhan itu tidak elok. Itu kan urusannya masing-masing jemaat. Ya, urusan saudara masing-masing. Tapi ini saya ini mengasihi saudara. Saya cinta sama saudara. Saya sangat sedih, saudara, kalau lihat jemaat itu tidak diberkati Tuhan. Sulit untuk makan, tidak punya tempat tinggal dan sebagainya. Saya sedih sebagai gembala. Padahal saya tahu Tuhan yang kita sembah itu adalah Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan semua yang kita butuhkan. Tapi kenapa kita tidak diberkati? Padahal janji Allah sudah sangat jelas dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Kita tidak perlu kaya, saudara, tidak harus kaya, tapi kita harus dicukupi. Itu janji Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang kau butuhkan akan ditambahkan padamu. Itu janji Allah. Tapi kenapa ada banyak anak Tuhan tidak mengalami janji Allah? Karena dia tidak melakukan bagiannya. Allah tidak mungkin berdusta, Allah setia. Dia pasti mengenapi janjinya. Tapi kita yang tidak melakukan bagian kita, yaitu tidak melakukan firman Tuhan, tidak mendengar firman Tuhan tapi tidak dilakukan. Dan untuk berkat ekonomi, itu kuncinya adalah perpuluhan. Saudara, ada banyak protes ya, wah begini-begini. Saya nggak mau debat-debat lah. Tapi jelas Alkitab berkata, selama bumi ini masih ada, hukum tabur tuai pasti terjadi. Artinya, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Kalau kita tidak menabur, kita tidak menuai. Itu sudah jelas, saudara. Nah, tuaian yang paling kecil itu perpuluhan. Mulai saja, saudara. Ya, anak-anak saya ajar bayar perpuluhan dari kecil. Mereka terima uang saku, ambil perpuluhannya, bayar. Ya. Nggak usah nunggu sampai kita kaya, nggak usah, saudara, langsung bayar aja. Ketika sudah lakukan dengan setia, engkau akan lihat. Ketika kita lakukan bagian kita, maka janji Allah pasti digenapi. Saya rindu melihat semua saudara diberkati Tuhan, dicukupi Tuhan, diberkati dalam segala hal. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya.